Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Rianti dari kelas MJ 702. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Etika Bisnis. Ya, tanggung jawab sosial perusahaan, Corporate Social Responsibility. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha agar dilakukan secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam praktiknya, etika bisnis tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat seperti konsumen, karyawan, pemasok, investor, masyarakat, dan lingkungan. Dengan menerapkan etika bisnis, perusahaan dapat membangun kepercayaan, menciptakan hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan, serta menjaga keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang. Corporate Social Responsibility menurut para ahli. Yang pertama, menurut Archie B. Carroll tahun 1991 adalah tanggung jawab perusahaan yang mencakup 4 aspek utama, yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab filantropis. Yang kedua, menurut Philip Kotler dan Nancy Lee tahun 2005, adalah merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktek bisnis yang bertanggung jawab serta dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial. Definisi Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis secara bertanggung jawab dengan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, lingkungan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal atau donasi, tetapi merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam menjalankan bisnis yang beretika. Melalui pelaksanaan CSR, perusahaan berupaya menyeimbangkan tujuan memperoleh keuntungan dengan kewajiban untuk memberikan manfaat kepada masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Dasar etika dalam Corporate Social Responsibility yang pertama adalah prinsip tanggung jawab. Mengharuskan perusahaan bertanggung jawab atas setiap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnisnya, baik terhadap masyarakat maupun lingkungan. Yang kedua, prinsip keadilan. Mengajarkan bahwa seluruh pihak harus diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga, prinsip kejujuran. Menuntut perusahaan untuk bersikap terbuka dan menyampaikan informasi secara benar kepada seluruh pemangku kepentingan. Yang keempat, prinsip kepedulian. Mendorong perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Dasar hukum Corporate Social Responsibility di Indonesia. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74, menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut harus dianggarkan sebagai bagian dari biaya perusahaan, dan perusahaan yang tidak melaksanakannya dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan ini menjelaskan
bahwa setiap perseroan yang memiliki kewajiban pelaksanaan CSR harus memasukkan program tanggung jawab sosial ke dalam rencana kerja tahunan perusahaan. Pelaksanaan CSR harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, serta disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, khususnya Pasal 15 huruf B, menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap investor atau perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Prinsip triple bottom line. Dalam pelaksanaan CSR, dikenal konsep triple bottom line yang diperkenalkan oleh John L. Kington. Konsep ini menjelaskan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan. Triple bottom line terdiri atas 3 unsur utama, yaitu profit, people, dan planet. 3 unsur utama, yang pertama dari profit, menunjukkan bahwa perusahaan tetap harus memperoleh keuntungan agar dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. 3 unsur utama yang kedua yaitu people, berarti perusahaan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lingkungan kerja yang baik bagi karyawan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. 3 unsur utama yang ketiga yaitu planet, menunjukkan bahwa perusahaan harus menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi pencemaran, mengelola limbah secara bertanggung jawab, serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Bentuk-bentuk corporate social responsibility. Pelaksanaan CSR dapat dilakukan dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik perusahaan. Di bidang pendidikan, perusahaan dapat memberikan beasiswa pada pelajar, membangun atau memperbaiki fasilitas sekolah, menyediakan pelatihan keterampilan, serta mendukung kegiatan pendidikan lainnya. Di bidang kesehatan, perusahaan dapat menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, memberikan bantuan alat kesehatan, serta mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat. Dalam bidang lingkungan, CSR dapat mewujudkan melalui kegiatan penanaman pohon, pengelolaan limbah, pengurangan penggunaan plastik, konservasi sumber daya alam, serta penghematan energi. Sementara itu, pada bidang sosial ekonomi, perusahaan dapat membantu korban bencana alam, memperdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, serta menciptakan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Manfaat CSR. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan yaitu meningkatkan reputasi, mendapatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi konflik dengan masyarakat, menarik investor. Manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi masyarakat, yaitu lapangan pekerjaan, pendidikan lebih baik, lingkungan lebih sehat, kesejahteraan meningkat. Manfaat yang ketiga yaitu bagi pemerintah, membantu pembangunan, mengurangi masalah sosial. Contoh penerapan corporate social responsibility. Yang pertama, contoh pada PT Pertamina. PT Pertamina misalnya menjalankan berbagai program seperti Desa Energi Berdikari, memberikan beasiswa pendidikan, pembinaan UMKM, serta kegiatan pelestarian lingkungan melalui penanaman mangrove. Yang kedua yaitu contoh Bank BRI. Bank BRI melalui program BRI Peduli memberikan bantuan kepada UMKM, renovasi sekolah, bantuan penanggulangan bencana,
serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Dampak jika perusahaan tidak melaksanakan CSR. Perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial berpotensi menghadapi berbagai dampak negatif. Aktivitas bisnis yang tidak memberikan lingkungan dapat menyebabkan pencemaran udara, air, maupun tanah, sehingga merugikan masyarakat sekitar. Selain itu, perusahaan juga dapat kehilangan kepercayaan konsumen apabila dianggap hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Konflik dengan masyarakat sekitar, penurunan citra perusahaan, berkurangnya loyalitas pelanggan, hingga kesulitan memperoleh investor merupakan beberapa risiko yang dapat muncul akibat tidak diterapkannya CSR. Dalam beberapa kasus, perusahaan juga dapat dikenai sanksi hukum apabila terbukti melanggar peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kesimpulannya, corporate social responsibility merupakan salah satu bentuk nyata penerapan etika bisnis dalam dunia usaha. Melalui CSR, perusahaan tidak hanya berupaya memperoleh keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pelaksanaan CSR yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan kepedulian mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, CSR menjadi salah satu faktor penting dalam membangun citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Demikianlah presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.